Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, serta segenap biji matalah yang dikasihi Tuhan. Sangat senang sekali hari ini dapat menyapa Anda semua dalam ibadah raya online hari turunnya Roh Kudus pada hari ini. Ikutilah ibadah ini dari awal sampai akhirnya hingga doa berkat. Hati kami sangat terbeban dan rindu untuk mendoakan Anda semua yang mempunyai beban masalah. Untuk itu bagi Anda yang ingin didoakan, silakan tekan tombol live prayer. Shalom, selamat datang, selamat bergabung. Dan kita akan menikmati kebaikan Tuhan hari ini. Mari kita berdoa bersyukur sama Tuhan lebih dahulu, cus. Bapa, kami mengucap syukur buat semua kebaikan Tuhan. Kami mengucap syukur buat semua yang sedang, yang telah, yang sudah Tuhan lakukan, kerjakan bagi kehidupan kami. Karena kami percaya semuanya baik dan semuanya akan mendatangkan kebaikan bagi kami. Dan pagi hari ini kami mau menaikkan syukur kami, pujian kami, sebab Tuhan Engkau baik. Di dalam nama Yesus, mari jemaat Tuhan yang siap untuk memuji, menyembah, katakan amin. Praise God. Yes Lord. Kami percaya berkat-Mu besar, penyertaan-Mu dahsyat. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. We thank you Lord. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Mari bersyukur sama Tuhan, church. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah. Sekali lagi, oh katakan, aku percaya. Yes Lord, berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku akan menang bersama
sukacita. Diberikan tepuk tangan paling keras buat Tuhan, church. Haleluya. Shout haleluya. Yeah. Mari umat yang diberkati Tuhan, angkat pujian ini. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Malas aku limpahkan semuanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sama rasaku limpahkan semuanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Yeah. Thank you Lord, thank you Lord. Sama-sama katakan, sebab alasanku limpahkan semuanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sebab alasanku limpahkan semuanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Let's sing. Karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Ku bebas, bebas, bebas karena pengampunan. Ku telah bebas, bebas karena kuasanya. Ku telah bebas, bebas, Dia tinggal dalamku. Oleh kuasa darahnya aku bebas, ku bebas, ku bebas, bebas, bebas karena pengampunannya.
bebas oleh darah domba, oleh kesaksian kita. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. One more time, katakan, ku bebas, bebas, bebas karena pengampunannya. Ya, ku telah bebas, bebas karena kuasanya. Ku telah bebas, bebas, yang tinggal dalamku. Oleh kuasa darahnya, aku bebas. Oleh kuasa darahnya, aku bebas. Yes, Lord. Oleh kuasa darahnya, aku bebas. Haleluya. Haleluya. Bapa di dalam surga, kami menyatukan hati untuk menerima berkat firman Allah setelah kami boleh menaikkan penyembahan kami kepada Tuhan. Kiranya Tuhan akan memimpin kami, mengurapi kami, memberi penerangan kepada kami agar kami boleh memahami kebenaran firman Allah, pesan-pesan Allah, nasihat Allah, peringatan dari Allah untuk kami boleh mempraktekkannya di dalam kehidupan ini. Dan kami percaya tubuh kami akan sehat dan dengannya kami bisa beraktivitas buat kerajaan Allah, dan kami memberkati orang-orang, pemerintah-pemerintah yang membutuhkan pertolongan Allah dan juga perekonomian supaya semuanya menjadi pulih. Dan kami berdoa supaya kami juga jadi gereja Tuhan yang setia sampai akhir kepada Allah, menjadi jemaat yang tangguh bagi kerajaan Allah. Engkau akan menyembuhkan mereka yang sakit, Engkau akan menolong para tim medis, Engkau akan memberkati aparat keamanan kami, Engkau memberkati rumah tangga kami, lingkungan di mana kami tinggal, dan masa depan kami selalu terjamin di dalam Allah, karena Allah telah berjanji kepada kami, kami akan diberikan masa depan yang penuh pengharapan. Kami berdoa dan siap membuka hati untuk menyambut firman Allah hari ini di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini adalah hari peringatan pencurahan Roh Kudus atau dikenal dengan hari Pentakosta, yaitu hari ke-50. 10 hari setelah Yesus naik ke surga. 10 hari setelah 40 hari sebelumnya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa pencurahan Roh Kudus itu terjadi di hari Pentakosta, di mana orang-orang dipenuhi oleh Roh Kudus, dan tandanya para murid yang berkumpul di loteng rumah di Yerusalem sejumlah 120-an orang, yaitu ditandai dengan berbicara dalam bahasa baru. Tetapi hari ini kita tidak menekankan kepada pengejaran atas tanda tersebut, tetapi kita ingin memaknai peringatan hari Pentakosta kita hari ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, untuk supaya kehidupan kita bersama-sama pada hari ini dan seterusnya menjadi orang-orang yang kuat buat Tuhan, menjadi orang-orang yang tangguh untuk menjalankan maksud dan rencana Allah, menjadi orang-orang yang tidak mudah lemah, tidak mudah putus asa untuk menghadapi tantangan, tekanan, ataupun kesulitan yang ada di dalam kehidupan ini. Kita percaya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Allah ada bersama dengan kita. Dan hari ini saya ingin menyampaikan tema firman Allah, yaitu menjadi pribadi yang tetap tangguh bagi kerajaan Allah. Menjadi pribadi yang tetap tangguh bagi kerajaan Allah, yang akan diambilkan dari teks firman Allah, Kisah Rasul pasal yang keempat, ayat yang ke-23 sampai dengan ayat yang ke-31.
KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, mengartikan atau mendefinisikan kata tangguh itu sebagai sukar dikalahkan, kuat dan andal. Lalu yang lain dia katakan kuat sekali di dalam hal pendirian, tekun dan tabah di dalam menderita, atau juga kuku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, terkadang kita mendapati diri kita, mendapati pasangan kita, mendapati teman kita, kawan kita menjadi lemah, menjadi putus asa, menjadi hilang gairah, menjadi letih lesu, bukan karena mereka kurang gizi atas makanannya di dalam kondisi yang mungkin saat ini sedang terjadi, tetapi semata kadangkala Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kelemahan, kelelahan, kelesuan daripada pasangan kita itu terjadi karena adanya kurang penghargaan dari keluarga dekat, dari orang terdekat, dari pasangan, dari orang tua, dari anak, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahkan dari teman seperjuangan yang ada. Hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita harus bisa keluar dari hal itu dan tetap menjadi orang yang tangguh, apalagi tangguh untuk kerajaan Allah. Nah, kita akan mendapati firman Allah pada saat ini bagaimana murid-murid Kristus, yaitu gereja mula-mula yang tercatat dalam Kisah Rasul 4 ayat 23 sampai 31 tergambarkan menjadi murid Tuhan yang tangguh bagi kerajaan Allah. Kita lihat firman Allah di dalam ayat-ayat ini, saya akan bacakan saudara dari ayat yang ke-23 sampai dengan ayat yang ke-28. Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka, lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah, katanya, "Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan oleh Roh Kudus dengan perantaran hamba-Mu Daud Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus hamba-Mu yang kudus, yang Engkau urapi, ayat 28, untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu." Dari ayat-ayat ini kita menemukan bahwa murid-murid ini adalah murid-murid yang berani menyatakan imannya di tengah-tengah tekanan yang ada, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di mana Kaisar Herodes menekan mereka, Gubernur Pontius Pilatus menekan mereka, tua-tua bangsa Israel juga menekan mereka, bangsa-bangsa juga melawan mereka, suku-suku bangsa juga melawan mereka, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita mendapati bahwa di balik tekanan yang ada, mereka berani menyatakan imannya bahwa Yesus adalah pencipta, seperti ayat yang ke-24 dikatakan di sana, berserulah mereka kepada Allah, katanya, "Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya." Di tengah tekanan mereka menghadap kepada Allah dan meyakini bahwa Yesus adalah Allah yang juga pencipta dunia, isinya, dan kehidupan manusia. Lalu juga dikatakan di dalam ayat yang ke-25 dan 27 sampai 28 itu menjadi sebuah pengakuan iman daripada murid-murid yang ada di gereja mula-mula, yaitu pengakuan yang tergambarkan menyatakan Trinitas yang saat itu ada Allah Bapa, ada Allah Anak, dan juga ada Allah Roh Kudus. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebuah pengakuan yang pada zaman sekarang diakui sebagai pengakuan iman rasuli. Yesus adalah Kristus, itu juga merupakan pengakuan iman yang dikatakan oleh murid-murid pada saat itu, hamba-Mu yang kudus yang Engkau urapi, di dalam ayat yang ke-27, yaitu berbicara tentang Yesus yang dilawan oleh kaisar, yang dilawan oleh gubernur, yang dilawan oleh bangsa-bangsa, suku-suku bangsa Israel. Jadi bukan hanya mereka, tetapi sesungguhnya ketika mereka tertekan, mereka menyatakan iman bahwa orang-orang yang menekan mereka itu adalah melawan daripada Kristus yang adalah Mesias, Kristus yang diurapi, yang akan menyelamatkan umat manusia.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini adalah hal yang indah. Mereka sungguh-sungguh tangguh menyatakan bahwa Yesus ada di atas segala tekanan yang sedang mereka hadapi. Mereka percaya bahwa mereka punya pencipta yang luar biasa, yang peduli, yang mengerti akan kesulitan, tantangan yang sedang dihadapi. Dan mereka percaya bahwa pencipta itu adalah Allah yang mengerti, Allah yang pasti mendampingi. Walaupun saat-saat itu mereka merasa tidak aman di dalam kehidupannya, tetapi itulah yang dilakukan olehnya. Mereka tetap fokus kepada Allah. Mereka tetap menyatakan imannya bahwa Allah adalah Allah yang patut disembah dan tidak beralih, tidak akan goyah iman mereka sekalipun dalam menghadapi tekanan. Orang yang tangguh, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pasti tahu ada pribadi yang besar di surga, ada pribadi yang mengerti, ada pribadi yang peduli, ada pribadi yang menghargai jerih lelah mereka, perjuangan mereka, ada pribadi yang akan mengurapi mereka dan memampukan mereka untuk kuat di dalam menghadapi tekanan-tekanan yang ada. Inilah yang pertama yang ditampilkan oleh jemaat mula-mula ketika mereka ada di dalam tekanan. Mereka menampilkan kehidupan yang sungguh-sungguh tangguh bagi Tuhannya, bagi kerajaan Allah. Tuhan menolong kita supaya kehidupan kita pun akan tercermin seperti jemaat mula-mula ini. Kita tangguh menghadapi tekanan-tekanan yang ada, apalagi pada saat-saat seperti ini dan juga beberapa bulan ke depan. Yang kita tidak tahu karena itu adalah misteri Allah. Tetapi kita percaya Allah pencipta kita. Dia akan menyertai kehidupan kita. Ia tidak pernah tinggalkan kita. Dia mendampingi kita. Dia akan memberi kekuatan dan pemeliharaannya buat kehidupan saudara dan saya. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketangguhan daripada jemaat mula-mula juga tergambarkan tentang bagaimana cara mereka berdoa. Kita lihat di dalam ayat yang ke-29 sampai yang ke-30 bahwa mereka memiliki cara doa yang berkualitas, cara doa yang berbeda, di mana doa mereka mungkin itu sangat berbeda dengan kehidupan mayoritas gereja Tuhan pada saat-saat sulit, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita memperhatikan bahwa mereka sedang ada di dalam ancaman, nyawa mereka dipertaruhkan saat itu. Lalu mereka sebagai umat Tuhan menaikkan doa permohonan kepada Allah seperti ayat yang ke-29. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami. Tetapi doanya saudara, permohonannya itu terbalik saudara. Biasanya kalau orang yang diancam mereka akan meminta supaya dihindarkan dari ancaman, dibebaskan dari ancaman. Bahkan bisa saja mereka akan berdoa meminta supaya pengancam-pengancamnya itu dihukum oleh Tuhan. Pengancam-pengancamnya itu mendapati musibah, mendapati masalah sehingga mereka terhindar daripada ancaman itu dan hidup bebas saudara. Tetapi nyatanya mereka meminta kepada Allah suatu kualitas yang luar biasa dari kerohaniannya, dicatat dalam ayat 29, dan berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Luar biasa, haleluya. Di tengah tekanan kehidupan mereka menaikkan permohonan, mereka menaikkan doa, tetapi doa mereka adalah doa yang berkualitas. Mereka tidak minta dilindungi, dihindari, tetapi mereka meminta keberanian dari Tuhan. Keberanian untuk apa? Keberanian untuk terus berkarya bagi kerajaan Allah, keberanian untuk memberitakan firman Allah, keberanian untuk pergi bagi Tuhan, menyaksikan tentang kebesaran Allah kepada orang-orang lain. Mereka tidak takut dengan ancaman, mereka tidak takut dengan tekanan, mereka memohon kepada Allah untuk diberikan keberanian. Dan selain itu saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bukan hanya meminta keberanian dari Allah sebagai bagian doanya yang berkualitas. Ayat yang ke-30 dikatakan mereka sesungguhnya meminta karunia-karunia Roh Kudus bekerja di dalam dan melalui mereka. Ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang dan adakanlah tanda-tanda mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Ini adalah permohonan, permintaan doa yang sungguh berkualitas di tengah tekanan kehidupan, di tengah ancaman maut yang ada dalam hidup mereka. Mereka minta
untuk pergi keluar memberitakan kerajaan Allah dengan berani, tetapi mereka juga meminta supaya Allah menyertai mereka dengan sign and wonders, dengan tanda-tanda ajaib, dengan mujizat, lepas mujizat ada kesembuhan, ada berbagai mujizat yang menyertai kehidupan mereka. Orang yang tangguh Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan terwakili dengan cara mereka berdoa. Mereka punya doa yang berkualitas seperti ini. Pertanyaannya bagi kita saat ini, di hari-hari seperti ini, apakah saudara dan saya memiliki doa yang berkualitas? Apakah kita meminta kepada Allah untuk tetap berani bagi kerajaan Allah, meminta supaya hal yang rohani yaitu tanda-tanda ajaib menyertai kehidupan kita, menyertai pelayanan kita, sehingga kita akan lihat kerajaan Allah dilebarkan, sehingga ada jiwa-jiwa yang dipulihkan, ada jiwa-jiwa yang dimenangkan, ada jiwa-jiwa yang diselamatkan, ada jiwa-jiwa yang dibebaskan dari roh jahat, ada jiwa-jiwa yang dipulihkan dari segala tekanan dan dari segala penderitaan, dibawa kepada Yesus sebagai Tuhan, Juru Selamat dan Pemulih kehidupan mereka. Orang yang tangguh berani meminta keberanian saat ada di dalam tekanan permasalahan kehidupan. Itulah gambaran kedua yang ditampilkan oleh jemaat mula-mula, yang kita bisa belajar daripadanya untuk menjadi tangguh bagi kerajaan Allah. Tampilan yang ketiga yang ditunjukkan oleh jemaat mula-mula di dalam kehidupannya, ketangguhan daripada jemaat mula-mula ditampilkan melalui ayat yang ke-31. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, setelah mereka menaikkan doa yang berkualitas dan Allah berkenan atas doa mereka, dan kita lihat, saksikan daripada ayat ini bahwa jemaat mula-mula dihargai oleh Tuhan dan Allah mengabulkan permohonan mereka. Allah mengurapi mereka, Allah memenuhi mereka dengan Roh Kudus, dan itulah sebagai gambaran bagaimana orang bisa menjadi tangguh, yaitu mereka perlu mengalami kepenuhan Roh Kudus. Allah di dalam Yesus mengerti supaya jemaatnya, umat yang percaya kepadanya tetap tangguh bagi kerajaan Allah. Mereka perlu mengalami kepenuhan Roh Kudus. Dan itu selaras dengan apa yang mereka doakan. Dan itu selaras seperti apa yang mereka minta. Allah tidak pernah memberi roh ketakutan, tetapi Allah melainkan memberikan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban seperti yang diungkapkan oleh Paulus di dalam 2 Timotius pasal yang ke-1 ayat yang ke-7. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hasilnya apa yang dilakukan oleh umat Tuhan bukan cuma mereka bisa berdoa dan mengalami kepenuhan Roh Kudus, tetapi catatan Alkitab kita luar biasa. Dikatakan di sana, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Artinya mereka tidak berhenti sampai permintaan, mereka tidak berhenti sampai dipenuhi oleh Roh Kudus, melainkan mereka bergerak. Mereka pergi untuk memberitakan firman Allah. Mereka taat kepada apa yang ditugaskan oleh Allah bagi kerajaannya. Dan inilah yang harus ada pada saudara dan saya. Ketika kita menaikkan doa, ketika kita tahu kondisi kita, ketika kita meminta keberanian dari Allah, kita harus bergerak untuk menaati apa yang Tuhan mau kita melakukannya. Itu baru menjadi sebuah bukti yang kuat. Orang yang tangguh, saudara yang dikasihi Tuhan. Ketangguhan pada seorang murid Tuhan Yesus itu merupakan dampak dari kehadiran Roh Kudus di dalam dirinya. Roh Kudus yang memenuhi hati kehidupan daripada murid Tuhan yang berdoa meminta kepada Allah keberanian untuk kerajaan Allah, itu akan memompa, akan ada dinamit seperti dinamit saudara yang membongkar hati mereka, yang akan membuat mereka menjadi orang yang dinamis untuk bergerak, menjadi orang-orang yang tidak tahan untuk pergi bagi kerajaan Allah. Apakah saudara dan saya mau menjadi alat Tuhan? Jangan kita hanya memikirkan hal-hal yang duniawi, tetapi mari kita fokus kepada apa yang Tuhan mau, yaitu buat kerajaan Allah. Saya berpesan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian di hari memperingati Pentakosta ini.
tetaplah jadi orang yang tangguh. Yang tangguh bagi kerajaan Allah. Itu akan ditandai dengan bagaimana kita menyatakan iman kita di tengah-tengah tekanan kehidupan. Bagaimana saudara dan saya bisa menaikkan doa yang berkualitas. Dan bagaimana kita mengalami kepenuhan Roh Kudus dan kita bergerak bagi kerajaan Allah. Tuhan akan memberkati kita. Tuhan akan menolong kita untuk tetap tangguh sampai garis akhir. Sampai Yesus yang kita percaya datang untuk menjemput kita. Kita tundukkan hati, kita berdoa bersama-sama. Karena dengan ketangguhan itu, Tuhan akan dimuliakan dalam hidup kita. Bapa di dalam surga, kami telah dengarkan firman Allah. Kami yang belum mengalami kepenuhan Roh Kudus hari ini, kami berdoa. Kami meminta supaya Tuhan Yesus memenuhi kami dengan Roh Kudus. Supaya kami punya keberanian keluar, bergerak untuk melayani jiwa-jiwa. Bergerak untuk menyaksikan kebesaran Allah kami. Bergerak untuk menyelamatkan jiwa-jiwa bagi kemuliaan Allah. Berikan kepada kami kaki yang indah Tuhan untuk melangkah, menghampiri orang-orang yang membutuhkan Tuhan. Bergerak dengan tangan yang indah untuk membantu mereka yang membutuhkan uluran tangan kasih Allah melalui kehidupan kami. Di tengah-tengah pandemi saat ini, mungkin kami tidak sebebas dulu melakukannya, tetapi kami percaya Tuhan Allah Roh Kudus akan memberikan karunia pada kami, karunia hikmat untuk kami bisa melaksanakan tugas-tugas kerajaan Allah dengan cara-cara yang lain. Dengan cara-cara yang masih dimungkinkan di tengah-tengah pandemi virus COVID ini. Kami minta kepada Allah sampai Tuhan Yesus datang kembali untuk menjemput kami nanti. Biar Engkau dapati kami tetap beriman. Kami akan terus menyatakan iman kami bahwa Yesus adalah Allah yang patut kami layani. Yesus adalah Allah yang akan mengurapi kami. Yesus adalah Allah yang akan menolong kami untuk terus berdoa, menaikkan doa-doa yang berkualitas kepada Allah. Dan urapilah kami selalu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya, kami terima pengurapan yang baru dari Allah Roh Kudus dan kami hidup di dalam kepenuhan Roh Kudus hari demi hari sampai Tuhan Yesus datang dan mendapati kami tetap beriman. Kami bersyukur pada hari ini Tuhan, kami telah dengar firman Allah di dalam nama Yesus. Kami terima berkat firman-Mu ini dan kami akan hidup menjadi orang-orang yang tetap tangguh bagi kerajaan Allah. Haleluya Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kami yakin dan percaya Anda semua telah diberkati melalui pemberitaan firman pada hari ini. Untuk itu, marilah kita dengar satu pantun yang satu ini. Dari Semarang, beli kecapi di kota Kudus. Mulai sekarang, mintalah diurapi oleh Roh Kudus. Dan setelah kita mendengarkan firman Tuhan ini, marilah kita persiapkan hati, pikiran kita, dan berkat yang telah Tuhan berikan kepada kita untuk memberkati gerejanya. Marilah kita berdoa sebentar. Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas pemberitaan firman pada hari ini tentang Roh Kudus. Hari Pentakosta hari ini diperingati oleh umatmu seluruh dunia, dan kami telah mendengarkannya dengan baik. Biarlah Engkau meteraikan firman-Mu itu dalam hati kami yang paling dalam. Dan sebentar kami akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kami berterima kasih kepadamu karena Engkau telah memampukan kami untuk bisa memberkati gereja-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dan Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian dapat memberikan persembahan buat pekerjaan Tuhan di tempat ini melalui scan barcode yang ada di layar berikut ini. Dan juga bisa melalui rekening berikut ini.
Terima kasih atas persembahan Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian. Paket kilat khusus dari Puput Nastiti. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita buka hati kita. Kita akan mengakhiri ibadah pada hari ini. Hari peringatan Pentakosta pencurahan Roh Kudus dengan hati yang terbuka kepada Allah. Supaya senantiasa kita menjadi orang-orang yang tangguh dalam keadaan apapun. Bukalah hati saudara. Tuhan Allah Bapa di dalam surga, kami telah beribadah dari awal hingga penghujung daripada ibadah ini. Kami telah memuji menyembah Allah. Kami telah memberikan kehadiran kami di rumah masing-masing untuk hormat dan kemuliaan Allah. Dan kami juga telah mendengarkan firman Allah. Dan biarlah kami bukan hanya menjadi pendengar, tetapi kami boleh menjadi pelaku daripada firman Tuhan. Sehingga kehidupan kami akan dikuduskan oleh firman-Mu. Sehingga kehidupan kami akan selalu disertai oleh Allah. Dan kehidupan kami akan diberkati oleh Tuhan untuk kami terus menjadi berkat. Pakailah kami Tuhan dengan ketangguhan yang dari Allah Roh Kudus. Yang dibuktikan dengan pernyataan iman kami senantiasa, yang dibuktikan dengan doa-doa kami, yang dibuktikan dengan pengurapan Allah Roh Kudus dan pergerakan kami di dalam menjalankan tugas-tugas kerajaan Allah. Dan kami percaya Allah akan bersama dengan kami, menyertai kami sampai kesudahan zaman, dan menyertai kami dengan tanda-tanda karunia-karunia yang ajaib. Kami berdoa Tuhan, berkati umat Tuhan yang ada di rumah masing-masing. Biarlah Tuhan Allah di surga melindungi dan menumpangkan tangan atas mereka dan mengalirkan berkat-berkat surgawi yang besar dari surga, dari tata Allah di surga kepada setiap kami. Kalau ada tubuh kami yang sakit, kami beriman di dalam nama Yesus kami disembuhkan untuk bisa kami menyembuhkan yang lain. Kalau perekonomian keuangan kami saat ini sedang sulit Tuhan, kami tidak mau undur. Kami percaya Allah di dalam Yesus akan menolong kami keluar dari kesulitan ini. Dan ada cara-cara Allah untuk memulihkan dan memberkati keuangan kami. Dan kami berdoa Bapa dalam surga, rumah tangga kami akan dipelihara oleh Tuhan. Dan hati kami tetap tertuju kepada Allah. Bukalah hati saudara, terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa. Di dalam kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, penyertaan persekutuan Allah Roh Kudus, menaungi kehidupan saudara dari hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita. Engkau akan diangkat naik menjadi kepala bukan menjadi ekor. Engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Engkau akan diperluas daerah kekuasaannya karena engkau tetap setia sampai garis akhir kepada Tuhan yang engkau percaya. Terimalah dengan penuh syukur segala berkat ini. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita. Selamat hari Minggu. Terima kasih telah mengikuti ibadah raya online CBSU. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan sampai jumpa minggu depan pada pukul 9 dan 11 siang. Terima kasih. God of Abraham, you're the God of covenant and faithful promises. Time and time again, you have proven you'll do just what you said. Though the storms may come and the